kemarin disebutkan bahwasannya wa afdhul asya'i ma huwa wasilatun ilaiha. Afdolnya sesuatu itu kemarin disebutkan yaitu perantara untuk sampainya kepada sesuatu tersebut. Nah, tidak akan bisa sampai, bahasanya kita orang ini tidak akan bisa menggunakan perantara wasilah tadi itu kecuali dengan ilmu. Contoh yang paling gampang lah, kita orang misalnya mau berangkat ke tempat orang soleh, ya mau ziarah, taruh ke Tanggul, ke Pasuruan misalnya, kita perlu wasilah. Wasilahnya itu berapa? Mobil ini nyampein kita. Tapi ingat, kita tidak bisa menggunakan wasilah berupa mobil ini kecuali tahu ilmu bagaimana menjalankan ini mobil. Berarti sebelum, bahasa gampangnya ini, sebelum kita mempelajari tentang masalah bagaimana cara ziarah kubur, jaraknya harus dengan kuburannya dengan orang yang ziarah itu ukuran 3 dhira misalnya, jangan terlalu dekat. Karena dia berbicara dengan orang yang seperti hidup, mengucapkan salamullah ya sadad misalnya dan sebagainya. Sebelum itu semuanya, cari dulu ini mobilnya siapa yang jalankan. Paham ya? Dipersiapkan semuanya ini. Tapi mobilnya tidak ada yang jalankan. Bisa nyampe? Lah. Ziarah kubur, baca Quran di kubur, afdol aula, bagus, tidak ada masalah, dicontohkan oleh Nabi. Tapi sebelum mempelajari itu wasilahnya dulu dicari. Wasilahnya itu melalui untuk berangkat ke sana butuh mobil. Ana tidak bisa, ana gunakan jasa supir. Ana sendiri harus tahu. Sama, kita mendapatkan keberuntungan akhirat. Itu merupakan paling afdolnya. Maka jalan untuk sampai ke sana itu paling afdol. Jalan ini tidak bisa tahu kecuali dengan ilmu. Dan ilmu, kalau tidak ada ilmu tidak bisa. Gitulah. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang mendukung kesempurnaan ilmu. Jadi orang itu ketika dia mempelajari ilmu untuk sampai kepada wasilah ya, ingat, jangan berhenti di ilmunya. Karena kalau nanti berhenti di ilmunya bisa jadi munafik. Apa kata Sayyidina Umar? Yang paling aku takutkan di antara kamu ini orang alim munafik. Loh, kok bisa alim munafik? Harusnya munafik itu jahil. Munafik tidak ngerti ilmu. Munafik tidak pernah sendak. Munafik justru ilmu. Wa madzaka, terus bagaimana itu Sayyidina Umar? Kok bisa seperti itu? Riwayat yang lain, wa manhum, siapa mereka itu? Apa kata Sayyidina Umar? Alimul lisan, jahilul qalb. Kalau ngomong pinter, hatinya kosong dari Allah. Bahas VG hebat. Bahas nahwu hebat, bahas ilmu mantik, ilmu usul, ilmu ini hebat, tapi sobo telat, tapi tidak baca Quran, kadang baca kadang enggak, tapi masuk masjid aja tidak baca doa, ketika di masjid tidak niat iktikaf, keluar dari masjid dahulukan kaki kanan, tidak baca doa, hancur. Makanya kita jangan berhenti di wasilah ini, tidak bisa. Jangan berhenti di wasilah. Wasilahnya sekarang ini untuk kita sampai sama Allah ilmu. Tapi ingat ya, bukan berhenti di sini. Dari ilmu kita menggapai dari yang namanya keberuntungan akhirat. Keberuntungan sesungguhnya. Makanya Anda sering katakan, kalau kita hadir majelis ilmu, kalau kita mempelajari ilmunya Rasulullah, kalau kita mengatakan kita cinta pada orang soleh, tadi kata Ustadz Mahali, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada orang yang nasabnya sama Rasulullah. Perhatikan, kalau sampai kita tetap ikut-ikutan memperingati
dalam momen sekarang ini, tahun baru, anak katakan berhenti, tidak usah belajar. Tidak bisa, tidak nyampe. Ilmunya berhenti di sana nanti. Tahu tentang, oh ini fulan keturunan Rasulullah, oh ilmunya seperti ini, oh ini seperti ini, wudhu itu berapa syaratnya, oh wudhu itu berapa rukunnya, oh sholat itu berapa rukunnya, ngerti semuanya. Tapi ternyata berhenti di sana. Keselamatan darurat ini mana? Keselamatan akhirat ini mana? Hilang. Tidak bisa. Sudahlah, anak katakan berhenti aja, tidak usah. Tidak pantas, tidak pantas. Anak sampaikan kemarin di dialog itu, coba ente pikirkan ya, kalau anak katakan anak ini keras misalnya, wah Habib ini kok keras gini ya, gini-gini. Coba pikirkan ya, anak kasih cerita. Imam Ahmad bin Hambal pernah suatu saat kedatangan murid. Ngomong, mau apa katanya? Aku mau mempelajari ilmu hadis. Engkau terkenal ilmu hadis. Ahlan wa sahlan. Ya khair, ditunjukkan tempat. Ini kamarmu. Ini semuanya di sini. Setelah itu dia masuk, di depan pintunya itu diberikan tempat wudhu. Diberikan tempat wudhu. Pagi dilihat, ini tempat wudhu tidak berubah sama sekali. Ini mau jadi santri loh ya, kalau bahasa kita mau mondok. Dilihat tidak berubah sama sekali. Tidak ada bekas wudhu. Ditanya, loh kamu tidak gunakan air ini? Enggak. Tidak bangun malam? Enggak. Oh, ente punya barang kemasi. Ente pulang. Ente tidak berhak mempelajari ilmunya Rasulullah, karena ilmunya Rasulullah itu malam bangun sampai kakinya bengkak. Ente tidak berhak pulang. Anak tanya, jadi santri berapa tahun itu? Sehari belum. Tapi lihat Imam Ahmad, karena beliau memandang ilmu itu perantara, bukan akhir. Ilmu itu bukan ijazah. Ilmu itu bukan titel-titel yang muncul lah. Ilmu ini ingat, letakkan, jangan di telinga, di hati. Ilmu wasilah. Ilmu perantara. Ilmu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita, ilmu mengantarkan kita kepada keselamatan akhirat. Kalau kita mempelajari ilmunya Rasulullah, kita faham, kita ngerti, tapi masih ada ada bentuk, kita masih sama dengan mereka, percuma, tidak berhak untuk dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu manfaat. Kalau ilmunya munafik mungkin, na'udzubillah. Ngerti ini ya? Ini katakan, anak Abu Umar keras gini-gini ya. Lah inti belajar itu berapa tahun? Hadir majelis ilmu tahunan. Ini belum sehari kok diusir. Diusir sama Imam Ahmad. Pulang sudah. Tidak pantas. Makanya hati-hati, dijaga. Nah, amal ini akan terdukung dengan beberapa hal. Ini pentingnya. Kenapa kita kok perlu jaga makanan, perlu jangan sembarangan makan. Yang pertama apa? Kesehatan. Kalau tidak sehat tidak bisa. Yang kedua, kekuatan badan. Yang ketiga, al-jamal, keindahan yang ada. Anak ingat cerita di sini, pernah Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, beliau tadi itu pernah datang ke Jakarta. Kemudian ketika itu beliau katakan apa? Ana carikan tempat yang paling mahal, tempat yang paling bagus, tempat yang paling ini semuanya. Otomatis kan kita orang mikir kan, kok gini ya, harusnya kan ya sampai ceritanya gimana dan sebagainya ceritanya Nabi itu, kok minta tempat yang bagus. Setelah dipilihkan tempat yang bagus, beliau perintahkan sama muridnya, untuk apa? Untuk beli tikar, ambilkan tikar katanya. Belikan tikar. Datang itu muridnya bawa tikar kloso ya. Ditunggu depan pintu. Akhirnya beliau wali min auliyaillah, tahu gelagat tak bagus, dipanggil muridnya ta'al. Ente tahu enggak kenapa kok anak mencari tempat yang bagus? Karena bukan untuk menghormati diriku, tapi aku menghormati keindahan ilmunya Rasulullah yang dititipkan kepada diriku. Aku tidak mau sesuatu yang dititipkan paling berharga, ilmunya Rasulullah, aku letakkan di tempat yang tidak pantas. Kalau bahasa lebih ringkesnya, aku tidak mau bahas ilmu di warung kopi.
Aku tidak mau bahas ilmu di pinggir jalan. Aku tidak mau bahas ilmu dengan ada yang rokok. Ana tidak mau bahas ilmu dengan ada yang tidak konsentrasi. Lah, ini ilmunya Rasulullah. Sedangkan untuk bagian diriku, katanya beliau, bagian diriku, Anda bisa lihat tempat tidur itu tidak berubah sama sekali. Aku tidak tidur di atas sana, tapi aku tidur di bawah. Makanya aku minta kepadamu untuk memberikan aku berupa tikar. Paham? Kenapa kita orang secara hakikat ya, tidak pantaslah gunakan imamah, gunakan serban, gunakan gamis. Ini orang besar semuanya yang gunakan seperti itu. Kenapa? Li ajli al jamal al ilim. Karena ilmu tidak akan bisa sempurna dengan keindahan yang ada. Makanya mereka jangan kaget ente. Tengah nyampaikan gini depan ana. Ketika salah satu pembesar Hadramut ketika itu kita hadir di sana, alim. Ketika jelaskan gini, ada yang wiritan. Diambilkan sorbannya dilemparkan ke mukanya ini. Dilemparkan depan orang loh. Katanya beliau, bukan waktu untuk wiritan. Waktu anak nyampaikan, lihat ke anak. Hadal ilim. Tidak akan sempurna ilim tadi itu dengan keindahan ini. Terus yang keempat, makanya minta sama Allah, tulul umur, panjang umur. Jadi bukan cuma sekedar panjang umur supaya umur, lah bukan itu. Panjang umur supaya bisa menggunakan ilmu ini. Makanya perlu. Ente lihatlah, kalau ada orang belajar, 2 hari masuk, 3 hari sakit. 3 hari masuk, seminggu sakit. Kapan mau dapat ilmu? Perlu kesehatan, perlu jaga makanan, perlu minta sama Allah untuk panjang umur. Apapun yang terjadi, panjang umur ya Allah, panjang umur ya Allah. Bukan karena untuk dirinya, bukan haddu nafsi, bukan untuk bagian dirinya, tapi demi ilmu tadi itu. Ya kita orang misalnya ngomong, Imam Syafi'i itu beb umur 54, Imam Ghazali umur 50-an, 52, 54 lah. Sekitar 50-an. Lah iyo, itu Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Ilmunya sudah lautan. Lah kita orang ini cebok aja enggak, lepean aja enggak. Makanya minta sama Allah supaya diberikan panjang umur dulu. Jangan kita berdoa semoga umurku seperti Imam Ghazali. Salah ente. Semoga kemanfaatan. Oh. Itu yang mendukung. Ada 4 kesehatan, kekuatan badan, keindahan dan panjang umur. Dengan hal ini manusia itu akan semakin indah. Ya dia orang tua. Orang tua itu kan biasanya kan, maaf ya, biasanya kan tabiatul insaniyah lah. Tabiat secara umum. Namanya orang tua itu pasti agak banyak omong ya, banyak omong. Tapi lihat kalau orang alim. Hatta tua ya enggak. Hatta tua baca kitab. Itu ada fotonya. Karena ada bukan videonya, fotonya itu. Siapa? Kiai Maimun Zubair. Umur berapa ya? Sampai bawa kitab ini. Di kayak lampu ya. Pokoknya kalau bareng sama ilmu, semuanya jadi indah. Semuanya. Semuanya. Tua yang biasanya itu nyulitkan orang, enggak. Kalau punya ilmu. Maaf ya, muka yang pas-pasan, muka pas-pasan, ya, kalau punya ilmu tinggi, tinggi. Dengan hal tersebut katanya pensyarah di sini, manusia itu bisa mendapat motiful insaniyah, tujuan hidup manusia itu tercapai. Makanya jangan gunakan waktu untuk ilmu. Wajibkan diri kita masing-masing, wajibkan per hari dapat ilmu. Meskipun 1 per hari. Jangan luputkan. Kita orang salahnya kadang-kadang, ya sudahlah anak hadir itu kalau pas malam Jumat aja atau malam Ahad aja. Lah, per hari dapat 1 ilmu. Karena dengan ini kamu mulia. Karena dengan ini kamu terangkat. Apapun.
Sedangkan yang ada sama kita ini kekayaan, kekuasaan, semu semuanya. Punya kekuasaan, tidak punya ilmu, Fir'aun. Punya harta, tidak punya Qarun. Semuanya. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Jangan dipaksakan, tidak bisa. Allah. Macam-macam yang mendukung di sini. Bisa keluarga, bisa harta, bisa kebaikan nasab. Ini Anda tadi melihat di situ ada satu riwayat hadis Nabi SAW. Ini menyatakan Nabi apa? Man sabbal araba faulaika humul musyrikun. Ya apa ini? Hati-hati loh. Man sabbal arab. Siapa orang yang mencaci Arab? Mencaci. Hadis ya. Siapa orang yang caci? Nabi menyatakan apa? Faulaika. Maka merekalah humul musyrikun, orang-orang musyrik. Ini tafsir para ulama. Di antaranya mengatakan apa? Humul musyrikun apa? Ai qoroba minasyirki. Tidak suwe, tidak lama, dia akan jadi orang musyrik nanti. Meskipun sekarang masih baca Quran, meskipun sekarang masih mempelajari ilmunya Rasulullah, meskipun sekarang masih, tapi kalau yang caci maki secara umum orang Arab tidak lama. Tadi itu juga riwayat apa? Walau mata fi jawfil Ka'bah. Walaupun mati jangankan di sampingnya Ka'bah, di pelataran haram lah, fi jawfil Ka'bah, mati di tengah Ka'bah. Tetap tidak masuk surganya Allah. Nah, wala yatawassalu ilal amali aidan illa bil ilmi bikafiyatil amal. Yang akan bisa sampai kepada amal juga kecuali dengan ilmu. Ilmu apa? Kafiyatil amal. Gampang ini. Ente sekarang punya mobil, punya ini, caranya ya apa? Ya diurupno. Mai diurup apa? Digas bukan. Apa lek bosone ku dijak gigine ta apa, kemudian dimasukkan, langsung masuk 5 aja, jangan rusak. 1. Harus tahu kaifiyahnya dulu. Makanya orang belajar ilmu tahunan. Anak kan sering nyampaikan sama ente kan? Sering, ini pengalaman pribadi cuma bisa diambil manfaat untuk semuanya. Ketika kita minta wasiat sama beliau, hai Umar, ketika kita akan pulang, jawaban beliau, kamu belum berhenti untuk mempelajari ilmu. Terus, di mana ada orang alim, di mana ada orang ngerti ilmu, di mana orang itu bisa diajak untuk mempelajari ilmu, ajari. Belajar, duduk sama dia. Siapapun. Pokoknya bisa diajak duduk, enak kan? Bisa mempelajari ilmunya Rasulullah. Minimal kalau kita belum sempat ngajar, kitab kenangan kita itu masih ada. Sehingga jadi memori terbaik untuk anak putu kita, anak cucu kita. Dulu abah anak ini belajar ilmu dari mana? Itu kitabnya. Itu minimal ya. Apa tujuannya? Bukan untuk kitanya, bukan. Untuk semangatnya mereka. Kan gitu. Anas pernah dengan keterangan, kadang-kadang bapaknya orang alim, kakeknya orang alim, tapi kitabnya kosong semuanya, dimakani rayap. Kenapa? Tidak ada yang baca. Makanya kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, bisa diajak ke baik, kita hadir majelis, dia duduk sama kita. Kita hadirkan banyak orang alim, dia ada sama kita. Keberuntungan besar apapun yang kita miliki. Anda tidak punya sesuatu, beb, maaf, rumahnya gede, rumahnya bocor, ente kaya sekarang. Kenapa? Ente punya keturunan anak soleh. Ente punya keturunan anak solihah. Demi Allah, kalau kita orang meninggal dunia, tidak ada yang buat senang kabar apapun. Lah kita katakan anak kita jadi bupati, anak kita jadi presiden, enggak, bukan itu. Anak kita bisa ngislamkan orang. Anak kita bisa merubah orang yang dulunya enggak sholat jadi sholat.
Anak kita bisa merubah dari akidah yang benar masuk kepada akidah yang benar. Ini yang akan menjadi kabar yang paling menyenangkan ketika kita di alam kubur. Waktu yang paling indah ketika kita di alam kubur kelak, apa itu? Ketika kita didatangi dengan kerabat yang masih berhubungan darah sama kita. Hati-hati. Jangan sampai salah. Sedikit kita salah, naudzubillah, anak tergelincir sebelum membuat nangis di akhirat, naudzubillah, di dunia akan dibuat nangis nanti sama anak. Semoga dijaga oleh Allah. Maka kesimpulannya di sini apa? Fa asrus sa'adati. Perhatikan ini terakhir ya. Letakkan di sini. Kalau mulai males, kalau mulai tergoda dunia, kalau mulai ini, kalau mulai itu, ingat ini. Fa asrus sa'adati. Maka intisari, pondasi dasar, pokoknya keselamatan fid dunya wal akhirah, dunia akhirat, bukan cuma gantel ya, bukan cuma akhirat, dunia akhirat, pokoknya akarnya, intisarinya, pondasinya huwa al ilmu agama. Fahuwa, maka dia apa? Ilmu. Idzan, kalau seperti itu apa? Afdhalul a'mal. Paling afdhalnya amal. Kan wasilah berarti kan? Kita berangkat dari rumah, datang ke tempat ilmu, paling afdhal. Paling afdhal. Cuma jangan dipraktekkan ya, enggak boleh ya. Orang hadir ke majelis ilmu meskipun tidur dapat pahala. Ya tapi aku senang ini, enggak boleh. Sampai ini bukan untuk praktek ya. Ini hoyah namanya, puncaknya kayak ngono. Lale yang tidur saja dapat pahala lah, terus ya opo? Yang enggak tidur ini gimana? Makanya orang majelis ilmu itu paling berat, paling sulit. Kenapa? Karena pahala besar, setiap ada potensi pahala besar depan kita, yang enggak ridho itu setan. Sing gringgingan, sing pusing, kadang-kadang kan sing ada tamu, sing ini, sing itu. Yang udan. Kenapa dari majelis hujan beb? Tapi kalau ada transaksi uang, hatta hujan berangkat. Kenapa? Jangan kaget. Jangan kaget. Kenapa? Fadilah, keutamaan. Sudahlah, kalau punya ilmu jangan khawatir. Hah? Kita punya anak, alhamdulillah beb, anak-anak di pondok, anak di madrasah, anak-anak gini, alhamdulillah. Tinggal satu nanti, dilihat perkembangan anaknya, dilihat, nak belajar apa, sampai mana, mana catatannya nak, mana ininya nak, malam bangun minta sama Allah. Sudah. Kalau urusan untuk kerja, buka toko, keliling, ini, itu, sambilan itu. Sambilan. Jangan kebalik. Kerja pokok, nyari ilmu sambilan. Kebalik ente. Nyari ilmu pokok. Kerja sambilan. Oh hebat. Berapa banyak di tempatnya Habib Taufik itu sampai terakhir kita ngelihat mulai zaman kakek sampai cucu hadir ke roha, kok apa gitu loh, baca kitab Ihya ya Habib Taufik itu mulai kakek, anak, cucu, anak nututi cucunya, jadi dari abahnya, kakeknya, itu si opo terus nikmati. Sekarang ini katanya meninggal beliaunya nih. Ganti saya putus nih mana? Dari turun temurun. Seolah-olah apa? Ditopang. Kalau dunia tak ada, habis. Cuma digambarkan oleh setan seolah-olah paling hebat, paling ini. Kalau punya mobil itu sudah. Lagian, inti lupa lah. Kalau orang mempelajari ilmunya Rasulullah,
Ya. Allah ngasih harta kok. Allah ngasih. Allah ngasih kecukupan. Allah ngasih kecukupan. Tidak perlu ruwet. Cuma salahnya kita orang, kita ini semuanya kita, termasuk yang ngomong, lebih condong kepada dunia dulu. Akhirnya, ya ngono itu. Banyak cerita-cerita gitu orang soleh. Ya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, itu yang terkenal orang kaya, itu kalau selesai ngajar, ngambil seperti kain dijahit ini. Ngambil sandal dijahit. Untuk apa? Dijualkan ke orang. Dodolan sandal jahitan. Ditanya, Habib, kamu kok masih seperti itu? Katanya, lebih baik aku bekerja ala kadarnya. Tapi untuk ilmu, enggak. Kenyataannya, paling sugih kok. Semoga diberi kesempatan ke Hadramut ziarah atau yang lainnya taklim insyaallah. Internet di Masile itu rumah paling besar rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Dodolan apa? Sandal dijahit, didol. Ada kain dijahit, dijual. Sugih. Lah saya kan enggak jam subuh berangkat. Ketemu jam 12 bengi. Fulus tak ono, tagihan tok bendino. Allah. Semoga dijaga sama Allah ya. Semoga dijaga Allah. Semoga kita diberikan sadar oleh Allah bahwasannya Allah memberikan pasangan kepada kita. Allah memberikan keturunan kepada kita. Allah memberikan generasi kepada kita. Satu tujuannya untuk membuat kita ketika sampai detik-detik kita harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan kabar yang terbaik untuk kita. Mereka menutup segala kabar buruk sehingga tidak akan pernah sampai kepada kita karena mereka kehidupannya penuh dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan makna ini. Allah menjadikan tujuan kita hanya untuk ini. Amin ya rabbal alamin wallahu alam.